Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igdra Putra Pratama atau yang akrab disapa dengan Dipta. Saya adalah mahasiswa program studi teknik mesin dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. NIM saya adalah 1905 53 1135. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis logam yaitu timbal. Nah, penjelasan kali ini yaitu meliputi kegunaan, proses, dan juga sifat-sifat dari timbal sendiri. Nah, untuk video lebih lengkapnya silahkan disimak baik-baik ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah metalurgi MKK 2013. Terima kasih. Timbal adalah salah satu unsur tertua yang ada di bumi. Nah, timbal atau yang dalam bahasa Latin disebut dengan plumbum atau disingkat dengan Pb, P besar B kecil, adalah unsur yang berasal dari kerak bumi. Nah, pada awalnya timbal adalah logam berat yang terdapat di kerak bumi. Tetapi untuk pada saat ini timbal juga bisa berasal dari kegiatan-kegiatan manusia. Nah, untuk timbal yang berasal dari kegiatan manusia itu biasanya mengandung lebih banyak timbal murni daripada timbal yang ada di alam. Nah, timbal termasuk jenis golongan logam berat. Kemudian, pada poin pertama, yakni kita akan membahas bagaimana sih cara untuk memperoleh timbal. Nah, cara untuk memperoleh timbal adalah yang pertama, timbal didapatkan dari biji galena yang telah dipanggang sedemikian rupa. Melalui proses geologi, timbal terkonsentrasi dalam deposit biji logam. Pada umumnya, timbal berdisosiasi dengan seng, tembaga, dan juga arsenik. Nah, biji timbal yang telah diperoleh dari proses penambangan itu biasanya hanya mengandung 3-10% kandungan timbal murni sebelum akhirnya dipekatkan kembali hingga mencapai 40% sebelum akhirnya ditemukanlah atau diperoleh timbal murni. Nah, dalam suatu unsur timbal murni atau logam timbal murni itu biasanya mengandung mineral-mineral lain seperti yang pertama ada andesite, yang kedua ada crucite, yang ketiga ada minim. Nah, ketiga unsur mineral ini adalah mineral-mineral yang lazim ditemukan dalam suatu logam timbal. Nah, apa sih andesite itu? Andesite adalah mineral sekunder yang telah diubah oleh reaksi kimia dibantu dengan air dan udara di dalam batuan aslinya. Bukan karena pergerakan lapisan bumi, andesite dibentuk oleh oksidasi galena, dibantu oleh timah dan sulfit semuanya. Nah, namanya sendiri berasal dari daerah ditemukannya yaitu Anglesey yang bertempat di Wales. Kemudian, kristal andesite yang terbaik yang pernah ada saat ini atau yang ada saat ini ditemukan di daerah Namibia, Maroko. Nah, kristal andesite sendiri berukuran besar tetapi rapuh dan lunak. Komposisi kimianya adalah timbal sulfat yang mempunyai sistem kristal ortorombik dengan kekerasan 2,5 sampai 3 dengan gravitasi spesifik 6,35 dan berkas tak berwarna. Nah, yang kedua adalah crucite. Crucite sendiri kadang-kadang keliru dibedakan dengan berlian dan permata karena warnanya yang jernih, yang sama jernihnya dalam berlian dan permata. Crucite itu lebih padat tetapi juga terlalu lunak sehingga crucite sendiri tidak dapat digolongkan menjadi logam yang berharga atau jenis mineral yang berharga. Crucite terbentuk dari lapisan mineral yang meleleh yang berubah seperti halnya timah hitam, tembaga, dan juga seng. Jadi dalam satu unsur timbal, ketika timbal itu meleleh, itu bisa terbentuk menjadi crucite. Kemudian ada pembentukan lain seperti tembaga dan juga seng. Nah, timah hitam itu meleleh berasal dari crucite. Jadi timah hitam itu melelehan dari crucite. Crucite itu pada zaman dahulu dipakai pada pipa air di Roma, dan juga crucite ini dipakai untuk tempat penyimpanan makanan dan minuman. Tetapi karena diketahui bahwa
kandungan dari kruset ini beracun sehingga tidak baik untuk dijadikan tempat penyimpanan makanan dan minuman. Akhirnya penggunaan kruset dilarang dan dihentikan. Nah, komposisi kimia dari kruset sendiri adalah sama seperti andesite, yaitu timbal sulfat. Kemudian sistem kristalnya adalah ortorombik dengan kekerasannya 3 sampai 3,5 dengan gravitasi spesifik 6,5 dan mempunyai berkas berwarna putih. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara memperoleh timbal melalui proses penambangan. Nah, yang poin kedua adalah bagaimana sih proses pembuatan timbal. Nah, pada proses pembuatan timbal, mula-mula biji galena dipekatkan dengan teknik flotasi buih, yang selanjutnya ditambahkan kuarsa silikon dioksida. Jadi setelah dipekatkan dengan teknik flotasi buih untuk mencapai kadar persen kepekatan yaitu 40% dengan teknik flotasi buih, kemudian ditambahkan sejumlah kuarsa silikon dioksida, kemudian diikuti oleh pemanggangan. Nah, setelah melalui proses pemanggangan, kemudian melalui proses reduksi. Nah, pada proses reduksi ini dibantu dengan batu bara dan air kapur sehingga ditemukanlah atau terbentuklah timbal. Nah, maksud dari penambahan silikon dioksida dengan rumus kimianya SiO2 sebelum pemanggangan dan juga penambahan air kapur pada proses reduksi adalah agar timbal sulfat yang mungkin terjadi dalam proses pemanggangan galena pada temperatur yang tinggi yang mungkin terjadi tidak merubah menjadi lead monosilicate oleh karena hadirnya kuarsa. Nah, seperti itu. Kemudian silikat ini pada proses reduksi akan diubah oleh air kapur menjadi timbal oksida yang selanjutnya direduksi oleh batu bara menjadi logam timbal. Dan kapur diubah menjadi kalsium silikat yang akhirnya terbuang menjadi ampas atau sisa. Seperti itu. Setelah sampai pada tahap ini, logam timbal yang dihasilkan masih belum murni. Jadi setelah melalui proses panjang tadi, itu juga masih belum ditemukan timbal murni dan masih mengandung banyak unsur pengotor seperti ada tembaga, perak, seng, zinc, arsen, dan antimon dan juga bismut. Oleh karena itu, masih diperlukan proses pemurnian lagi. Seperti yang pertama adalah dilakukan dengan logam timbal dilelehkan selama beberapa waktu pada temperatur di bawah titik lebur dari tembaga. Jadi untuk menghilangkan unsur pengotor seperti tembaga perlu dilelehkan lagi. Nah, setelah melalui proses pelelehan, unsur pengotor tembaga akan mengkristal dan dapat dipisahkan. Tahap berikutnya adalah dengan ditiupkannya udara di atas permukaan lelehan timbal sehingga pengotor seperti arsen dan antimon akan terpisah dari timbal ini tadi dan diubah menjadi arsenat dan antimon atau oksidanya. Selanjutnya, untuk memisahkan pengotor seperti emas atau perak, ditambahkan kira-kira 1-2% zinc agar larutan itu larut dalam larutan zinc. Nah, campuran atas larutnya penambahan dari zinc ke dalam larutan timbal itu akan didinginkan secara perlahan dari suhu sekitar 480 derajat Celcius menjadi suhu 420 derajat Celcius. Nah, sehingga logam perak atau emas akan terbawa ke dalam zinc yang akan mengkristal lebih dahulu untuk dipisahkan dari logam timbal. Nah, jika masih terdapat kelebihan logam zinc dapat dipisahkan dengan cara atau dengan teknik tiupan hampa atau pada tekanan yang sangat rendah. Nah, pemurnian tahap akhir biasanya dilakukan dengan teknik elektrolisis menurut metode Betz. Proses ini memakai elektrolit larutan timbal heksafluorosilikat dan asam heksafluorosilikat. Kemudian lembaran-lembaran tebal dari timbal dipasang sebagai katoda dan plat-plat timbal yang belum murni dipasang sebagai anoda. Anoda timbal akan mengalami oksidasi menjadi larutan Pb2+, yang kemudian akan tereduksi menjadi logam timbal sendiri.
dan melekat pada katoda. Nah, setelah melalui proses yang panjang ini, akhirnya ditemukanlah timbal dengan tingkat kemurnian sangat tinggi, yaitu sekitar 99,9%. Nah, poin selanjutnya adalah penggunaan timbal. Untuk penggunaan timbal sendiri, pertambangan timbal di daerah benua Eropa sudah dimulai pada abad ke-11 dan abad ke-12. Dan logam tersebut digunakan kembali untuk bahan pipa atau bahan atap. Jadi timbal pada abad ke-11 dan abad ke-12 di Eropa biasanya digunakan sebagai bahan atap dan bahan pipa. Nah, sejak abad ke-13, timbal digunakan untuk membuat kaca berwarna. Kemudian, pada abad ini juga, timbal digunakan sebagai bahan campuran dari minuman anggur. Tetapi, oleh Paus Alexander yang ke-6, dilarang penggunaannya karena praktik ini bisa menyebabkan keracunan. Tetapi meskipun telah dilarang oleh Paus Alexander yang ke-6, tetap saja praktik ini dilakukan dan berlangsung secara lama sehingga terjadi keracunan massal. Kemudian pada abad ke-18, kosmetik digunakan oleh wanita-wanita Eropa Barat dengan campuran bahan timbal sebagai pemutih wajah mereka. Tetapi kosmetik untuk pemutih wajah dengan bahan campuran timbal ini memiliki memiliki efek yang sangat berbahaya untuk wajah. Salah satunya yang paling parah adalah bisa merusak wajah. Kemudian tren serupa juga muncul pada abad ke-18 di Jepang, di mana tren penggunaan make up atau pemutih wajah dengan campuran timbal ini dipakai oleh geisha di Jepang. Nah, dengan menggunakan timbal sebagai bahan pemutih wajah dapat ditemukan di geisha di wanita-wanita Jepang, yang dimana wajah putih dalam mitologi Jepang itu digambarkan sebagai sifat baik dari wanita. Nah, kemudian itu adalah sekilas cerita bagaimana sejarah tentang penggunaan timbal. Nah, untuk penggunaan timbal sendiri pada industri, yang pertama adalah seperti timbal ditambahkan atau dicampur dengan antimon, itu digunakan sebagai bahan kabel telepon. Kemudian timbal ditambah dengan nikel menjadi senyawa asida sebagai bahan peledak. Kemudian ada timbal dicampur dengan asam asetat, itu digunakan untuk mengkelipkan keramik dan bahan anti api. Kemudian ada timbal dicampur dengan tellurium atau Te sebagai pembangkit listrik tenaga panas. Nah, penggunaan timbal di industri digunakan dalam bentuk alloy atau paduan dengan logam lainnya. Jadi timbal itu dicampur dengan logam lainnya untuk keperluan industri. Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh sifat metalurgi dari timbal sendiri yang lebih tinggi daripada timbal dalam bentuk murni. Campuran logam timbal dengan logam lainnya, salah satunya adalah dengan solder, dan berbagai logam anti friksi digunakan di industri. Nah, salah satunya mungkin selain di industri, timbal juga digunakan sebagai dalam dunia militer sebagai pengganti moncong atau peluru senapan, karena penggunaan timbal dalam kegiatan atau dalam dunia militer itu, kenapa lebih baik menggunakan timbal daripada besi? Karena timbal itu tidak merusak moncong dari senapan dan juga tidak mudah panas, dan titik lelehnya pun lebih rendah daripada besi. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari, penggunaan timbal antara lain sebagai bahan pipa air, kemudian bahan pelapis anti karat, kemudian bahan pembuatan peluru, dan juga bahan penyimpanan zat radioaktif. Nah, kemudian adalah sifat-sifat timbal. Nah, ini adalah poin terakhir dalam video ini, sehingga tolong disimak baik-baik ya. Sifat-sifat timbal. Nah, timbal sendiri memiliki berbagai sifat, baik secara mekanik, kimia, maupun fisika. Nah, timbal adalah unsur yang fleksibel dan mudah meleleh dengan suhu tertinggi pada 327,4 derajat Celcius dan juga mendidih pada suhu 1725 derajat Celcius yang valensinya biasanya 2 dan 4. Nah, timbal memiliki relativitas yang hebat yang memungkinkan penggunaannya dalam berbagai senyawa
seperti timbal tetraetil atau timbal silika atau berbagai dalam paduan lainnya. Nah, timbal sendiri memiliki massa jenis sebesar 11,34 gram per cm kubik. Kemudian berat atomnya adalah 207,20. Kemudian kalor peleburannya adalah 4,77 kJ per mol. Kemudian modulus ion adalah 16 GPa. Nah, itu adalah beberapa sifat-sifat dari timbal. Nah, sekarang adalah sifat kimia dari timbal dengan bilangan oksidasi 4,2 sampai 4. Elektronegativitas 2,33 dalam skala Pauli. Kemudian jari-jari atomnya adalah 175 pm. Radius ikatan kovalen adalah 146 pm. Dengan sifat kemagnetatan adalah diamagnetik. Nah, timbal sendiri bereaksi lambat dengan alkali yang dingin tetapi bereaksi cepat dengan alkali panas sehingga menghasilkan plumbit. Kemudian adapun sifat fisika dari timbal yaitu fasa pada suhu kamar yaitu berupa padatan. Kemudian densitasnya adalah 11,34 gram per cm kubik. Kemudian memiliki titik leleh sebesar 327,5 derajat Celcius. Kemudian memiliki titik didih sebesar 1749 derajat Celcius dan juga memiliki kalor jenis 26,650 Joule per mol. Selain sifat kimia dan fisika, timbal juga memiliki sifat khusus, yaitu yang pertama berwarna putih kebiru-biruan dan mengkilap. Yang kedua lunak sehingga mudah ditempa. Itulah yang menjadikan timbal bahan atau bahan pengganti logam lainnya seperti besi. Kemudian tahan asam, karat, dan juga bereaksi dengan basa kuat. Kemudian tetapi timbal itu juga memiliki kekurangan seperti daya hantar listriknya kurang atau biasa disebut dengan konduktor yang buruk. Kemudian massa atom relatifnya adalah 207,2, memiliki valensi 2 dan 4. Kemudian sifat timbal yang paling baik adalah tahan terhadap radiasi. Nah, tadi adalah penjelasan saya tentang sifat-sifat logam timbal, kemudian bagaimana cara memperoleh timbal, bagaimana cara mengolah timbal. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.